Oh ngintip, oh Sinandar tuh lo lagi ngintip guys. Nailah kau Nandar tulo 5 menit kita. Ku mau lihat dulu Yohanes 17 ayat 8 firman menerima firman kata Sinandar. Merujuk ya, ini Mahmad ya, dari kata Mahmad. Ingat yang saya jelaskan tadi, nama saya itu bentuknya jamak. Serafim bentuk tunggalnya seraf, artinya the burning one, yang terbakar. Bentuknya jamak ditambah im menjadi serafim. Sama seperti malaikat kerub. Kerub itu tunggal, kalau bentuknya jamak ditambah im menjadi kerubim, itu menjadi jamak. Ini Mahmadim. Kenapa dikatakan im? Karena di sini jamak. Enggak ada. Ya, daughters. Di sini bentuknya jamak, ya. This is plural, not singular. Oke. Di sini bentuknya jamak. Saya kasih tunjuk sama teman-teman. Mana ya handphone gue? Nah, perhatikan. Oh, biologi. Nih, Mahmadim, perhatikan ke sini. Nah, bentuknya jamak ya, plural, not singular. Nabi Muhammad itu satu orang, singular, ya. Ini merujuk kepada plural. Bentuk tunggalnya adalah Mahmad, bentuk pluralnya adalah Mahmadim. Lalu mereka ambil ini merujuk kepada Nabi mereka. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Mahmadim adalah Muhammad. Oke, berarti seperti yang saya kasih tahu teman-teman, ya. Berarti rumusnya mereka, ya, rumusnya Bani Kedar, ya, mirip. Nih, saya kasih tunjuk deh yang lebih gampang. Nah, ini dia yang saya cari-cari. Mirip sama dengan sama. Ingat ya, ini adalah rumusnya Bani Kedar. Mirip sama dengan sama. Oke. Mirip sama dengan sama. Mahmadim berasal dari kata Muhammad, itu mirip. Berarti mirip sama dengan sama, makanya sama. Oke, nggak masalah. Sekarang kita buka ini. Perhatikan ya, perhatikan. Kita buka 1 Samuel 6 ayat 4. 1 Samuel 6 ayat 4. Wa yameru mahasam Asharna shibla wa yomeru mispar sarne Palestim hamishah apele te khairij hab wa hamishah akbar. Ya, ada kata akbar. Akbar itu artinya apa? Red. Akbar di sini berasal dari kata akbar, artinya reds. Apa itu reds? Reds itu tikus. Ingat, tadi kan rumusnya Bani Kedar adalah mirip sama dengan sama, sebagaimana di Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata Mahamadim, merujuk kepada yang mereka percaya. Kenapa yang ini tidak diambil? Akbar artinya tikus. Ayo. Juma, di mana kau Juma? Di mana kamu Juma? Kenapa akbar yang artinya tikus tidak diambil? Perhatikan, ya. Maha, madim, kita bentuk di sini bentuknya adalah plural. Itu di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Lalu di sini ada kata akbar yang artinya adalah tikus. Ada di dalam kitab 1 Samuel 6 ayat 4. Oke. Ingat rumus mereka adalah mirip sama dengan sama. Oke. Di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 dikatakan ada Mahamadim, bentuknya walaupun bentuknya jamak nggak apa-apa, ini merujuk kepada baginda. Akbar artinya tikus di 1 Samuel 6 ayat 4. Kenapa nggak diambil? Zuma. Mana ini Zuma? Jama ini katanya ngarang ini orang ya. Kalau kamu bisa bahasa Ibrani naik ke atas. Ya, coba naik. Nih, kita lihat bisa bahasa Ibrani nggak dia? Ya, buka sekali lagi. Kidung Agung ya. Kidung Agung 5 ayat 16. Mana kau Juma tadi komentarmu kapan kau kalahkan? Saya kalahkan Serafim sekarang Juma. Revolusi atau Adam? Kita nggak percaya teori revolusi. Percayanya iman kan? Hah?
Percaya iman. Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka kelanjutannya dilahirkan. Kristen tidak percaya teori evolusi, ya. Nah, perhatikan ke sini. Ini Mahmadim, ya kan ini Mahamadim dari kata Mahmad. Kita lihat bentuknya tunggal atau jamak. Ayo, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Apa itu arti dari plural? Ya. Apa itu artinya plural? Apakah plural itu artinya tunggal? Ayo, mana? Siapa lagi? Jama, iya. Ngarang katanya ngarang. Mana? Siapa? Nora Aritonang. Kemanakah kau Nora Aritonang? Kemana kau eskul-kul uni bakwan? Sudah terlalu banyak orang Kristen diam, kamu terlalu nakal. Mau kau bilang tadi semua mereka sudah saya taklukkan. Kamu kapan nak? Oke, kamu kalahkanlah anak Serafim ini. Mana kau Cuma? Mana kau Cuma? Mana kau Cuma? Saya dibilang bohong di sini. What's the meaning of plural in Indonesia, guys? Yeah, I want to ask you guys, what's the meaning of plural in Indonesia? Apa artinya? Sekali lagi saya tanya nih. Apakah plural artinya dalam bahasa Indonesia? Cuma. Kemana kau cuma? Jamak. Bentuk tunggalnya memang Muhammad. Berbeda dengan Muhammadim. Kenapa dikatakan Muhammadim? Karena di sini pakai bentuk jamak daughters. Ya, daughters. Cuma mana cuma? Oke, sekarang kita ke ulangan 6 ayat 4. jadi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Huwa Elohim Adonai Hu Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, Shema Israel, Adonai Elohim, Yahweh. Ingat, orang Yahudi tidak memanggil sebutan Yahweh kalau mereka memanggilnya Adonai atau Hashem. Adonai artinya penguasaku, merujuk kepada Sang Ilahi. Kalau Hashem artinya sang nama, artinya nama yang dikuduskan. Jadi mereka akan menyebutnya Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad di sini adalah united. Echad di sini adalah united. Guys, I want to ask you guys, what's the meaning of united? Apa itu artinya united dalam bahasa Indonesia? Ayo. Apa itu artinya united dalam bahasa Indonesia? Ayo. Apa artinya united? United States of America. Apakah Amerika yang tauhid artinya? United States of America. Amerika Serikat yang tauhid. bukan Nabi Adam. Buru jangan lama aku ngajar. Kan yang manusia pertama itu turunannya itu harus mirip dia semua kan. Sementara suku-suku itu dari mana? Yang kayak bule-bule kah yang matanya? Itu dari keturunan Nuh. Nanti pelajari keturunan Nuh. Ada Semitic, ada banyak lagi. Dia punya 3 anak Nuh. Nanti suku-suku atau ras-ras itu datangnya dari keturunan Nuh. Baik. Nah, karena di sini pakai united. Kira-kira teman-teman kenapa pakai united di sini? Kenapa pakai ehad bukan yahid? Ada kan orang bilang ehad itu ahad. Sebagaimana saya katakan tadi, orang Kristen Arab berdoa Bismillah wal ibni wa ruhal kudus al ilahil wahid amin. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Wahid. Ehad ini wahid. Karena di sini pakai kata Eloheinu. Eloheinu berasal dari kata Elohim. Saya tanya, Elohim ini jamak atau tunggal? Ingat, Serafim itu jamak kan ada imnya, berasal dari kata seraf. Kerubim itu bentuknya jamak kan ada imnya dari kata kerub. Nah, sekarang Elohim ini jamak atau tunggal? Jamak.
Ayo kita buktikan. Jamak atau tunggal? Jamak kita buktikan. Nah, bohongnya di sisi Serafim ini bohong. Ternyata ya jamak. Lalu siapa yang bilang tauhid? Mana kau? Cuma. Mana kau nandar? Ya, plural. Kita lihat definisinya. Kalau misalnya God, ya. Plural of Eloah artinya dia adalah kejamakan dari Eloah. Dia adalah bentuk jamak dari Eloah. Karena Eloah inilah yang disebut tunggal. Ya, jadi ini adalah bentuk jamak dari Eloah. Nah, ketika kita jelaskan inilah waktu itu yang ngaku-ngaku di Amerika tinggal itu ketemu sama Bu Sofi, kabur dia karena dia telah salah. Dia mengatakan Elohim itu bentuknya tunggal. Setelah ditunjukkan oh ini bentuknya jamak, hilang dia. Orang sudah saya kalahkan. Kapan kamu nak? Unsur ila ana. Kalahkan cuman modal congor gede aja unsur ila ana. Ya. Karena Tuhan mau gini ya. Lu kan memang kalau nggak senggol Alkitab nggak makan lu. Maka saya katakan orang Kristen menjelaskan Alkitabnya mereka kejang-kejang. Orang Kristen membahas tentang bagaimana cara tafsiran kebudayaan tentang Kristen berbicara tentang rasul-rasul Kristus mereka kejang-kejang. Orang Kristen membahas, saya tanya, teman-teman di bawah siapa yang suka makan B2? B2 apa saja, bagaimana olahannya? Mereka kejang-kejang. Ya, ngapain kami supaya kalian tidak kejang-kejang? Ya, oke. Tapi kalau saya katakan seperti ini, kita kembali ke topik. Kalau saya katakan tadi, ketika mereka katakan Muhammadim, itu bentuknya adalah jamak, diambil merujuk kepada baginda, itu yes kata mereka. Yes. Yes. Sekarang ada yang akbar artinya akbar artinya disensor ya. Di dalam 1 Samuel 6 ayat 4 oh ini nggak berlaku, hanya berlaku Muhammadim aja. Oh berarti apa yang menguntungkan kau ambil yang mirip-mirip kan? Berarti yang tidak menguntungkan kau, oh buang jauh-jauh. Misalnya saya punya teman Akbar, woi Akbar gitu, oke masih aman ya. Woi tikus, dilemparnya kepala saya. Berarti gagal lah sudah, mirip sama dengan sama. Tetapi walaupun hal itu seperti itu, pasti yang ini nanti sering teman-teman dengar. Oh mereka ini sengaja, LAI ini sengaja menerjemahkan, menghilangkan katanya. Kalau memang, perhatikan. Kita ulangi. Muhammadim di Kidung Agung 5 ayat 16. Perhatikan ya teman-teman. Ini merujuk kepada siapa sih? Ini kan merujuk kepada putri-putri Yerusalem. Ya, putri-putri Yerusalem. Sekarang saya mau nanya, apakah baginda itu perempuan atau laki-laki? Perempuan atau laki-laki? Dan di sini bentuknya jamak. Apakah dia membelah diri seperti Hydra yang ada di laut? Apakah seperti gurita bisa membelah diri atau cacing-cacing atau apa itu lintah kalau kamu potong lintah ya. Lintah itu kalau kamu potong 2, ini nanti muncul kepalanya lagi nih jadi 2 dia. Kau potong lagi 3 jadi 3 dia. Apakah dia seperti lintah? Kan tidak, ya. Tidak, pasti tidak karena saya juga tahu tidak. Jadi jangan terlalu memaksa-maksakan apa yang dimirip-mirip, apa yang mirip-mirip dimirip-miripkan semua. Sebagaimana tadi saya jelaskan ada kata anjing dalam bahasa Mandarin artinya be quiet, jangan ribut. Anjing dalam bahasa Indonesia merujuk kepada hewan. Orang Cina kalau marah tetangganya ribut kamu bilang anjing, oke, dia bilang. Tapi kalau orang Jawa Tengah kau bilang anjing dilemparnya kau pakai sapu. Oke, paham ya? Paham ya? Jangan bilang nggak paham. Pemerintah Indonesia sudah memfasilitasi sekolah gratis. SD gratis 6 tahun. SMP gratis 9 tahun. Bahasa Indonesiamu juga nggak tahu-tahu juga. Cuma, mana kau cuma? Cuma, mana cuma?
unsur ila ana. Gitu ya. Kalian jangan suka menggunakan istilah asing untuk mengibuli orang Kristen. Ya, Bang Juma ya. Saya lihat VT-mu kalau orang Kristen naik ke Komal ini untuk menghancurkan pemahaman Islam. Jangan harap, karena kita belajar bahasa Ibrani katanya. Kita belajar bahasa Arab, kita belajar bahasa Yunani, kita belajar bahasa Aramaik. Kata, wih, kaget sekali saya. Wih, si Juma belajar Ibrani, bahasa Arab, belajar Yunani, bahasa Aramaik. Ditanya Arabnya unsur ilana. Mungkin tiba-tiba di Ibrani nanti jadi insalao. Di bahasa Yunani, mungkin di bahasa Yunani pemahamannya sama seperti Ustadz Felix Xiao mengatakan Yesus dalam bahasa Yunani adalah Jesus. Yesus dalam bahasa Yunani Jesus loh teman-teman, kata Bani Kedar. Mungkin sama Ustadz yang orang Batak itu dikatakan orang Batak tidak bisa bilang tayyib, jadi Danau Toba sekarang disebut Lake Toba. Dia juga mengatakan orang Ternate Tidore, orang Maluku tidak bisa mengatakan Al-Muluk sekarang menjadi Maluku. Bentar lagi Monas pun dikatakan dari kata Anas, orang Betawi tidak bisa bilang Anas menjadi Monas. Serafim itu tidak bisa bilang sarapan karena Serafim tidak bisa bilang sarapan menjadi Serafim. Apa sih? Apa poin yang ingin didapatkan dari mereka? Kutanya orang Batak, bisa ya? Boy do markata toba boy dole. Ala Batak do. Olo ala Batak do ninna. Boy mar bahasa Batak. Toba ninna. Tapi tadi kata Pak Ustadz itu enggak bisa orang Batak ngomong toba. Toyib. Jadi toba. Boy do ninna. Aduh Pak Ustadz. Begitu teman-teman. Jadi kalau masih ada orang mengaku ke sana, ya ternyata dikasih 700.000 ya nggak perlu lah ya. Nggak perlu. Kita di sini mencerdaskan orang, bukan tipu-tipu. Naikkan saya kata. Naiklah kau sekarang, kau kalahkan anak-anak ini, anak bocil. Kalau kau bilang saya bocil, ya kalau kau bilang saya bocil, kau kalahkan bocil ini, bocil. Tapi pakai data ya. Setelah nanti kau bertanya, aku tanya lagi, kau balik. Jangan nanti seperti sama Profesor Dr. Metatron, kau ditanya, ditunjuk hadis, ternyata hadis yang kau baca tiba-tiba si janggutnya Abu Jahal. Bilang kau kalahkan mereka, dibukakan hadis sama Prof Metatron yang kau buka kumisnya Abu Jahal. Ya. Siapa lagi di Medan ada Faruk Syaniper. Ya, si paling Yunani bahas kata kurios. Ditanya bisa Yunani enggak le? Dang boy aku lenin. Enggak bisa aku teman-teman katanya. Sekarang ketika Tuhan Yesus dikatakan didaskalos kaiho kurios, langsung kita tunjukkan aja deh sama teman-teman semua di sini. Enggak usah kau ngintip-ngintip di bawah api. Ku tahunya kau ngintip-ngintip di bawah api. Diam-diam pun kau nggak komentar pun ku tahu kau ngelihat di situ api. Ya, tahu aku. Perhatikan kata kurios. Humeis kamu, ya. Poneite memanggil saya. Me itu artinya saya dalam bahasa Yunani, mirip seperti me ya. Didaskalos itu artinya pengajar, juga bisa diterjemahkan menjadi guru. Kamu memanggil saya didaskalos, ya. Dan juga kurios. Kan ini yang mereka permasalahkan. Itu Lord. That is Lord bro, not God. Makanya si Zakir Naik mengatakan, where Jesus say I'm the God and worship to me. Nothing brother, because Jesus is prophet of Allah. Jesus is not God. Where Jesus say I'm the God and worship to me. Ya. Padahal orang Yunani ketika berdoa, saya katakan ini teman-teman, ketika orang Yunani berdoa puja Yesus, mereka menyebut apa? Kyrie Yesus Kristus eleison me. Kyrie, ya, kata Kyrie itu berasal dari kata kurios. Bentuknya menjadi Kyrie karena kita memanggil Kyrie Yesus Kristus eleison me. Tuhan Yesus Kristus, ampuni saya, kasihanilah saya. Kyrie Yesus Kristus eleison me. Ada nggak orang Yunani bermasalah kata kurios? Cuman kau yang sok-sok Yunani bermasalah. Api. Karena api ini memang orangnya penipu, makanya muncul sekarang air. Kita perhatikan kata kurios ini penggunaannya untuk siapa saja. God. Saya tanya teman-teman, apa itu artinya God? Bisa untuk Lord.
Master, Sir. Sekarang kita buka ya. Ini ada di kata kurios bisa digunakan untuk God. Sekarang kita buka Septuaginta. Apa itu Septuaginta, Bang? Septuaginta itulah perjanjian lama dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang ada di zaman dia. Kita buka Ulangan 6 ayat 4. Ya, Ulangan 6 ayat 4 di dalam bahasa Yunani Septuaginta. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini Zuma ya, Zuma. Perhatikan ke sini Nandar, perhatikan ke sini Rifa, Ardiansyah, perhatikan ke sini. Langsung saja, akue Israel, dengarlah Israel, kurios o teos loh. Teos juga ternyata disebut kurios. Kenapa kalian tidak pernah bermasalah ke sini? Akue Israel, kurios o teos, kurios is estin, kurios kita itu satu. Dengarkan orang Israel, kurioslah teos kita, kurios kita satu. Kenapa kamu hanya mempermasalahkan Yesus disebut kurios, sedangkan Allah pun disebut kurios? Apakah artinya benar perkataanmu kurios itu hanya merujuk kepada Tuhan? Nah, ternyata Allah juga disebut kurios. Kau bilang kan kurios hanya merujuk kepada manusia. Loh, ini Allah juga disebut kurios. Ayo. Si paling Yunani. Akue Israel, kurios o teos, kurios is estin. Dengarlah orang Israel, kurios kita teos, kurioslah teos kita, kurios itu satu. Si paling Yunani. Itu mengapa Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 15. Perhatikan. Maka saya katakan kurios atau Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Itu makanya di dalam Yohanes 16 ayat 15 Yesus berkata apa? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Makanya tadi di dalam perjanjian lama Allah itu disebut kurios. Di dalam perjanjian baru Yesus juga disebut kurios. Itu maka menjadi Tuhan. Kepenguasaannya tidak terbatas karena dia berkuasa atas sorga dan bumi. Raja itu hanya berkuasa di wilayah kerajaannya. Kaisar sekalipun yang membawahi beberapa kerajaan itu masih memiliki keterbatasan dalam kuasa. Tetapi Tuhan itu tidak memiliki kuasa yang terbatas. Makanya di dalam Matius 28 ayat 18 dan Yohanes 16 ayat 15 Yesus berkata apa? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%, bukan 40%, bukan 50%, bukan 60%, bukan 70%, bukan 80%, bukan 90%, bukan 99,99%, tetapi segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Si paling Yunani, si paling belajar bahasa Arab, si paling belajar bahasa Ibrani, si paling belajar bahasa Aramaik, unsur ilahana. Ini maksudnya, brother. Itu mengapa Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saya kasih tahu lagi, bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%, bukan 40%, bukan 50%, bukan 60%, bukan 70%, bukan 80%, bukan 90%, bukan 99,99%, tetapi seluruh kepenuhan kealahan. Lalu ada Bani Kedar cocokmologi. Saya tanya, kamu belajar Alkitab? Tidak, Bang. Cocokmologi. Bukannya kalian yang cocokmologi. Ada kata Muhammadim, kalian bilang Muhammad, tetapi saya tunjukkan ada kata Akbar di dalam Alkitab, artinya tikus. Gak mau kalian. Jadi siapa yang cocokmologi? Serafim atau Bani Kedar? Kamu hanya mengatakan ini karena mirip, karena ada mirip ya. Karena ada mirip dibilang mirip, padahal ada Akbar. Bukan lagi mirip nih, si Akbar udah benar banget tikus. Kenapa kok gak ambil tikus? Jadi kalau ada temanmu namanya Akbar, berarti namanya tikus. Cocokmologi, kau bilang kita belajar 6 tahun, kau cuma belajar 1 hari, kau bilang cocokmologi. Coba perhatikan ke sini. Wahyu 1 ayat 8.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oh, ada yang maha kuasa, berarti yang di sini berbicara adalah yang maha kuasa, kan seperti itu. Sekarang kita lihat dulu, yang maha kuasa ini siapa, kan seperti itu. 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, kata Rasul Yohanes, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah Alfa, aku adalah yang awal dan aku adalah yang akhir. Ya, aku adalah yang awal dan aku adalah yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci kerajaan maut. Ya, saya tanya, siapa yang pernah mati dan hidup lagi? Yang berkata di sini, aku adalah yang awal dan yang akhir, ternyata dia adalah yang pernah mati dan hidup lagi. Saya tanya, siapa yang pernah mati tapi hidup lagi? Jangan yang tidak hidup-hidup lagi ya. Yesus. Aku yang tengok, perhatikan. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saya tanya, siapa yang pernah turun ke dalam kerajaan maut memberitakan Injil? Saya tanya lagi, siapa yang pernah turun ke alam maut memberitakan Injil? Yesus, teman-teman. Berarti kita sudah tahu, yang mengatakan Alfa dan Omega dan yang mengatakan aku adalah awal dan yang akhir itu adalah Yesus sendiri. Ya. Wahyu 21. Ya, ayat 6-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oh, ada lagi nih. Tadi kita kan sudah tahu Yesus yang ngomong. Sekarang kita lihat lagi. Wahyu 21 ayat 6-7. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dengan mata air kehidupan. Siapa yang pernah ketemu sama wanita Samaria mengatakan, aku akan memberi engkau minum dari air mata kehidupan. Siapa yang pernah berkata sama wanita Samaria, aku akan memberi engkau minum dari mata air kehidupan? Ayo, siapa? Yesus. Ya, lalu kita perhatikan apa katanya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya. Loh, kok Yesus berkata aku adalah Allahnya? Kok Yesus berkata aku adalah Allahnya? Coba translate ke Ibrani kita. Sejak kapan perjanjian baru ditulis bahasa Ibrani, botol? Botol sekali kau Pidi. Sejak kapan bahasa Ibrani itu ditulis ke perjanjian baru? Botol sekali kau. Coba diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Botol sekali kau. Kenapa bahasa Ibrani? Kenapa gak ke bahasa Jepang? Bahasa aslinya mau saya buka gak samamu? Bahasa aslinya. Kau kan terjemahan. Saya bahasa aslinya nih, saya buka samamu. Kau kan terjemahan. Ini saya tunjukkan samamu. Coba terjemahkan ke bahasa Ibrani. Betul sekali kau. Punyamu juga coba terjemahkan ke bahasa Ibrani. Ayo, punyamu terjemahkan ke bahasa Ibrani. Kau pikir saya orang botol-botol yang bisa kau pengaruhi saya? Perhatikan. Honikon klere no mesei tautakai esome autoteos. Yang tadi kita hanya melihat Yesus sebagai kurios. Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Theos, berarti tidak bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1-18 bahwasanya firman itu hakikatnya adalah Theos. Kai eipen moi gegonan ego mito alpha, kaito omega, he arhe, kaito telos. Yesus disebut arhe. Tahu teman-teman monarki?
Monarki atau dalam bahasa Inggris disebut monarch. Monarki itu berasal dari Yunani, dari dua Yunani, dari kata monos dan arche. Monos artinya satu, arche artinya penguasa. Dan ternyata kita lihat Yesus adalah arche. Yesus adalah arche. Kita perhatikan. Teman-teman perhatikan. Ya. Apa ini? Ganggu kali orang live. Kalau kita mau ngomong pakai data, bukan kayak cuma diskusi sama Elia capek buka data, dia cuma modal melihat ke lurus data nggak ditunjukkan. Cuma unsur ila ana. Unsur ila ana, kapan kau saya kalahkan nak, saya kalahkan. Kau gaskan, kau perbaiki dulu unsur ila anamu baru kau ngomong sama Serafim. Kalau kau pun masih ngomong unsur ila ana, nggak layak kau sama saya. Emang lu siapa lu? Ya, emang lu siapa mau diskusi sama gue? Kayak yang udah paling hebat banget lu di depan Oten lu. Ya, perhatikan. Di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Perhatikan ya. Keutamaan Kristus ya, bukan keutamaan Sobirin ya. Di sini dikatakan keutamaan Kristus, bukan keutamaan Sobirin. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam siapa? Di dalam dialah. Dia siapa? Di dalam Kristus. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Loh, kok segala sesuatu diciptakan oleh Dia? Untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, bukan untuk Sobirin dan oleh Sobirin. Ya. Untuk Dia siapa? Kristus, bukan Sobirin dan unsur ila ana. Segala sesuatu seperti yang saya katakan tadi, bukan sebagian bang, bukan setengah, bukan 70%, bukan 80, bukan 99,99%, tetapi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, untuk Kristus. Gitu unsur ila ana. Ya. Unsur ila ana, buka komal nanti dia. Oh, itu harus kita bungkam itu si Serabim, kata si unsur ila ana. Ya. Unsur ila ana. Begitu, ya. Ya, begitu. Ingat, Yohanes 16 ayat 15, segala kekuasaan Bapa adalah kekuasaan Yesus. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kolose 1 ayat 15 sampai 16, Yesus itu ternyata dipakai Allah untuk menciptakan, dan segala sesuatu yang diciptakan ada di dalam Dia karena Dia adalah Sang Firman, merujuk kepada Yohanes 1 ayat 14, dan di mana Allah menciptakan dengan cara berfirman, Kejadian 1 ayat 3. Itu makanya ketika Rasul Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dengarkan ke sini oneness yang di luar sana. Kamu mengatakan, Tuhan Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus. Tidakkah engkau percaya barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa di sorga? Oh, artinya Yesus adalah Bapa. Bukan, Yohanes botol. Itu merujuk kepada Kolose 1 ayat 15, karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini juga merujuk kepada Yohanes 1 ayat 18. Perhatikan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya, bukan Bapa mengutus Bapa. Otto nih. Nggak suka dengan penyampaian saya, pergilah kau, pergi. Aku orang Medan keras. Mama aku keras sama aku juga mengajar keras, tapi percayalah, di dalam hatiku aku sarang heonya sama kalian. Nah, yang tidak suka pergi kau sekarang. Yang masih sayang, ayo kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, baik. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Perhatikan, ada kata anak tunggal di sini menggunakan bahasa Yunani monogenes.
Ya, oh tunjukkan ya. Nanti katanya, oh Serafim bohong, nggak ditunjukkannya, bahasa Indonesia doang dibukanya katanya. Kita tunjukkan. Kalau kalian kan nggak percaya sama Karisteng. Nah, Yohanes 1:14 dulu. Di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Di sini menggunakan kata apa? Menggunakan kata monogenes. Oke. Sekarang kita ke Yohanes 1:18. Ya, sama ya, monogenes. Monogenes itu berasal dari dua kata Yunani, mono artinya satu, genes artinya jenis. Jadi satu jenis, ya. Satu jenis artinya jenis. Maksudnya jenis apa, Bang? Itu makanya Yesus yang adalah firman Allah dikatakan satu jenis dengan Sang Bapa. Artinya satu dalam hal hakikat. Ini bahasa kasarnya kan jenis. Kamu jenisnya apa? Manusia. Lah dia jenisnya apa? Allah. Nah itu. Maka dikatakan monogenes. Ya, monogenes. Oh, ngintip. Oh, sinandar tulo lagi ngintip, guys. Nailah kau sinandar tulo, nandar tulo 5 menit kita. Ku mau lihat dulu Yohanes 17 ayat 8, firman menerima firman, kata sinandar. Ya. Dia satu jenis. Ya, kalau saksi Yehua saya kasih tahu, ya, saksi Yehua mengatakan Yesus itu sejenis Allah, tapi bukan Allah, ya. Yesus itu bukan sejenis Allah, ya, tapi bukan Allah katanya. Bayangkan, saksi Yehua mengatakan Yesus itu sejenis Allah tapi bukan Allah, tetapi Yesus yang bukan Allah itu bisa bertahta di kerajaan Allah, kan aneh, ya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kebotolan mereka. Bagaimana mungkin ada satu sosok yang bukan Allah tapi bisa bertahta di kerajaan Allah, kan aneh. Ya, ada satu sosok bukan Allah tapi bertahta di kerajaan Allah. Bisa nggak gajah bertahta di kerajaan manusia? Ya nggak bisa, orang namanya juga sudah kerajaan manusia. Ketika dikatakan kerajaan manusia, maka rajanya juga raja manusia. Kerajaan Allah artinya Allah yang berkuasa, bukan sejenis Allah. Apalagi yang sejenis Allah itu bukan Allah. Ini anehnya Oneness, ini anehnya Bani Kedar, anehnya saksi Yehua, anehnya juga Unitarian. 11-12 itu semua, Unitarian, saksi Yehua, Oneness, Bani Kedar, 11-12 itu. 11-12 itu. Di sini sudah jelas dikatakan ada kata monogenes. Jadi kalau lu nggak paham Yunani, jangan sok-sok Yunani, Dar. Yesus yang adalah firman, tetapi menerima firman katanya. Kita buktikan. Ini sinandar, saya ulang-ulangi. Nggak pernah bosan saya. Kalau pendusta, penipu akan saya permalukan. Penipu akan saya malukan. Perhatikan, Nandar versus Kak Ica nih. Dengarkan teman-teman. Bukan saya, si Serafim tidak suka menambah-nambah narasi. Kita buktikan sendiri. 17 ayat 8, Yesus menerima firman Tuhan. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka joget-joget dia orang gila. bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang lu nggak paham apa di sini? Gua tanya. Loh, sekarang aku tanya, Yesus itu firman yang hidup atau bukan? Firman lah. Kenapa dia masih menerima firman sementara dia itu adalah firman itu sendiri? Joget. Yesus itu kan firman yang hidup. Dia itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi firman yang menjelma menjadi manusia. Bahkan kita orang-orang Kristen, kamu orang-orang Kristen bilang bahwa Yesus itu firman yang hidup. Ya. Itu dia tidak usah lagi menerima firman. Ini si paling Yunani ini. Yesus kan firman. Kenapa Yesus yang adalah firman menerima firman? Oh, si paling Yunani joget-joget dia kayak orang kesurupan. Ya, ini materi lama. Ini follower saya sudah bosan ini materi saya bawakan. Tapi kalau yang buat baru bergabung kita bongkar. Apa maksudnya Yesus adalah firman menerima firman? Kita bongkar, kita sikat ini pendusta ini. Ya.
Kita lihat si pendusta ini, si paling Yunani. Yunani nggak tahu firman Yesus dan firman yang diterima Yesus. Nah, perhatikan. Apanya ini tahe? Nah, perhatikan ke sini teman-teman. Ada 3 jenis kata firman dalam Alkitab. Tapi kita nggak bahas 3-tiganya. Saya mau kasih tunjuk sama teman-teman. Yang pertama grape. Grape itu tulisan. Pernah dengar biografi? Kata grafi itu dari bahasa Yunani grape, artinya tulisan. Yang kedua itu rema. Rema itu artinya apa yang sedang atau telah diucapkan. Jadi perkataan yang keluar dari mulut saya. Teman-teman dengar ini rema. Contoh ayatnya ini yang dibawa sama si Bani Kedar Sinandar tadi. 8. Perhatikan, logos. Logos itu adalah akal budi, ide, pikiran, ya, akal budi, sebuah gagasan, pikiran atau daya cipta. Yesus itu disebut logos. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Oke? Ada pertanyaan seperti ini. Jika Yesus adalah firman Allah, kenapa dia masih menerima firman di dalam Yohanes 17 ayat 8? Berarti Yesus bukan firman Allah. Kita kembali ke Yohanes 17 ayat 8. Apa dikatakan di sini? Apakah di sini yang diterima oleh Yesus logos? Ayo, si paling Yunani. Saya tanya sama teman, Yesus itu adalah logos. Ketika di dalam Yohanes 17 ayat 8 Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan, apakah Yesus sedang menerima logos juga? Yesus menerima remata, nandar botol. Itu di karang-karang gereja. Tunjukkan buktinya sama saya. Mencret kau Bani Kedar. Ya, di karang-karang gereja. Nggak bisa kau bantah. Kau bilang di karang-karang gereja, botol. Jadi si Nandar si paling pintar Yunani, katanya. Yunani mana? Yunani dari Hong Kong. Ya. Nih saya tunjukkan Yohanes 17 ayat 8. Kita buka bahasa aslinya. Nandar bisa Yunani. 3 kata lucu. Nandar bisa Yunani. Perhatikan Yohanes. Kita belajar dari Yohanes 1 ayat 1. Perhatikan ya. Perhatikan. NRK, saya tutup dulu ini ya. NRK and hologos ya. Di sini ada kata logos. Kai hologos and prostonteon. Kai theos and hologos. Jadi yang disebut theos hakikatnya itu adalah logos. Oke. Hotos and NRK prostonteon. Pantari auto egeneto. Kai koris auto egeneto audohenho. Ginomai. Sekarang kita lihat Yohanes 1:14 yang menjadi manusia itu apa? Kai hologos sarki egeneto kai exkenosen enhemi kai, jadi yang menjadi manusia, yang egeneto ya, sarki egeneto itu adalah logos. Oke, Yesus disebut sang firman logos. Oke. Sekarang kita buka Yohanes 17 ayat 8. Yesus adalah logos, oke? Sekarang kita lihat Yohanes 17 ayat 8. Hotita remata, lo remata yang diterima. Katanya bisa Yunani, yang diterima itu remata Nandar. Bukan logos menerima logos, apalagi remata menerima remata. Jadi firmannya juga dibedakan, saya kasih tunjuk samamu. Di dalam bahasa Indonesia itu sudah cukup jelas, LAI sudah cukup jelas. Perhatikan Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Perhatikan firmannya, F-nya huruf besar. Pada mulanya adalah firman. Firmannya huruf besar. Yang menjadi manusia, F-nya gimana bang? Firman itu telah menjadi manusia, F-nya huruf besar. Sekarang kita buka Yohanes 17 ayat 8. Hotita remata. Ya, bahasa Yunaninya remata. Ya, Yohanes 17 ayat 8. Perhatikan yang diterima oleh Yesus apa? Sebab segala firman, huruf kecil ini Nandar. Katanya kamu belajar Yunani. Mana Yunanimu Nandar? Ya, hotita remata. Sebab segala firman, F-nya huruf kecil. Jangan kau mikir sama, ya. Udah nggak tahu Yunani, sok-sok Yunani. Kamu belajar bahasa Ibrani katanya. Giliran dipertemukan sama orang Israelnya sendiri nggak paham si Nandar ngomong apa.